Suami saya menjadi lebih suka menyendiri. Saya biarkan karena berpikir mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya. Bagaimana kehidupan setelah menikah? Ini adalah salah satu jawaban dari cerita seseorang. Dulu saya menikah di usia 20 tahun, sama seperti wanita pada umumnya, mengira bahwa pernikahan adalah gerbang menuju kebahagiaan. Didukung pula dengan akun-akun yang menggalakkan menikah muda. Apalagi banyak yang bilang rasanya menikah itu enaknya hanya 1%, sisanya enak banget. Setelah menikah, saya baru tahu bahwa kamu juga pasti akan terkejut dengan sifat pasanganmu. Pacaran bertahun-tahun pun tidak menjamin kamu benar-benar mengenal pasanganmu. Jadi, pacaran ataupun ta'aruf tidak menunjukkan bagaimana pasanganmu sebenarnya. Bagaimanapun pasanganmu, itu murni karena takdir. Pada awal pernikahan berjalan sangat baik. Ternyata benar, menikah itu enak, pikirku. Waktu hamil juga masih oke-oke aja. Setelah lahiran juga masih tetap baik-baik saja. Tapi saya ditampar kenyataan hingga muncul pertanyaan di kepala saya. Nyatanya, laki-laki setia itu tidak ada. Jika ada berarti kita belum tahu kebohongannya. Suami saya menjadi lebih suka menyendiri. Saya biarkan karena berpikir mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya. Ternyata saya sepolos itu hingga sangat mempercayai suami saya. Dan tiba di suatu waktu saya iseng membuka ponsel miliknya. Selama ini saya tidak pernah membuka HP suami saya karena saya sangat mempercayainya. Sangat-sangat mempercayainya. Saat itu saya merasa seperti disambar petir. Rasanya lemas. Ternyata selama ini dia jarang minta jatah kepada saya dan sering keramas karena sudah terpuaskan oleh wanita-wanita di aplikasi Bigo. Saya tiba-tiba teringat dengan penolakannya. Saya sering menawarinya bukan karena saya ingin, tapi untuk menjaga dirinya. Tetapi saya sering ditolak semenjak saya hamil. Di matanya mungkin saya tidak menarik lagi, mungkin membosankan. Padahal saya selalu berusaha untuk dandan dan mempercantik diri meskipun kadang-kadang saya merasa malas. Tapi sebaik apapun kita bukanlah apa-apa di mata laki-laki yang tidak bersyukur. Berbulan-bulan dia terus begitu. Setiap ada sedikit kesempatan ia melakukannya. Saya sedang mengobrol dengan tante saya di luar rumah pun dijadikannya kesempatan. Ketika saya tahu dia seperti itu, saya hanya diam. Karena sudah lelah menegur. Sudah terlalu hancur perasaan saya. Pada akhirnya, sampai pada bencana yang lebih besar. Saya memergoki suami saya sering mencurigakan. Membawa kursi ke toilet dan saat ditanya jawabannya sedang tidak apa-apa, hanya mencuci kaki bilangnya. Saya diberi petunjuk berkali-kali lewat mimpi. Tibalah saya di suatu sore, ternyata suami saya membawa kursi ke toilet untuk mengintip adik sepupu saya yang sedang mandi. Setiap kali mandi, saya interogasi dia, dan dia tidak mengaku. 2 hari tidak saya ajak bicara, dia tetap dengan prinsip bahwa tidak terjadi apa-apa dan dia tidak bersalah. Tibalah hari ketiga saya mendiamkan suami saya. Saya interogasi kembali, masih tetap seperti itu dan mengatakan kalau nggak percaya ya sudah. Tapi saya membujuk dia dengan selembut mungkin. Akhirnya dia mengaku. Tentu saja tetap tidak dengan wajah merasa bersalah. Saya simpan semua sendirian hingga saya memutuskan harus memberitahu adik sepupu saya agar dia bisa melindungi dirinya. Saya sakit hati.
melihat adik saya diperlakukan seperti itu karena saya menyayanginya. Dan ternyata selama ini tante saya juga memiliki kecurigaan. Kami simpan aibnya rapat-rapat. Saya kira semuanya telah selesai, namun ternyata suami saya terus mengulanginya setiap melihat ada kesempatan. Dan siapapun tidak akan percaya kalau suami saya melakukan itu. Dia laki-laki yang terlihat pendiam, alim, kalem. Begitu pula saya pada awalnya, tertipu dengan tampilannya. Sekarang saya sudah mati rasa, tidak bisa lagi merasakan sakit. Saya kira pernikahan itu gerbang menuju kebahagiaan. Apalagi ketika saya scroll TikTok, Facebook, Instagram, semua isinya perselingkuhan. Dan banyak dari mereka diselingkuhi saat fase-fase hamil, melahirkan, dan merawat anak. Terkadang saya bertanya, mengapa postingan seperti itu tidak saya temui dari dulu sehingga saya lebih hati-hati dalam mengambil keputusan untuk menikah. Sekarang saya selalu bertanya-tanya setiap ada orang menikah, akan bertahan berapa lamakah kebahagiaan mereka. Saya sedih dan kasihan setiap ada orang menikah, seperti melihat seseorang sedang bersiap masuk ke dalam dunia yang lebih berat dan lebih banyak masalah hidup. Tapi tiap melihat pasangan yang membagikan kebahagiaan mereka di sosial media, saya ikut bahagia hingga tak jarang saya menangis. Saya pasti langsung mendoakan dengan khusyuk untuk kebahagiaan rumah tangga mereka. Semoga mereka terus bahagia hingga surganya tanpa merasakan sakit dan hancurnya dikhianati pasangan. Sebenarnya terkadang saya ada sedikit rasa iri, tapi sudahlah. Melihat mereka bahagia sudah cukup membahagiakan. Saat ini, setiap kali suami saya keluar, saya selalu curiga. Saya tidak bisa berpikir jernih. Saya merasa dia menyembunyikan sesuatu dari saya. Tapi saya sudah tidak ingin tahu lagi. Yang saya inginkan saat ini adalah saya ingin bahagia tanpa menunggu orang lain membahagiakan. Saya ingin punya usaha dan ingin kaya dengan tangan saya sendiri. Saya minta doa ya, agar saya dipermudah untuk membangun usaha dan nantinya usaha saya lancar dan saya bisa berhasil.